Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 Maret 2024 ya. Pergerakan dari market Bitcoin dan kawan-kawan overall bagus. Aku perhatikan altcoin kemarin pada hijau ya kebanyakan. Jadi ya positif buat market teman-teman, congrats juga buat teman-teman yang udah cuan. Kita akan lihat dulu pembahasannya mulai dari kalender ekonomi teman-teman. Nah ini, menurut saya sebuah faktor yang sangat-sangat penting di mana pergerakan market Bitcoin itu cukup, memiliki korelasi, memiliki hubungan dengan, kondisi dari kalender ekonomi, teman-teman. Jadi hari kemarin kita ada testimoni ya dari Jerome Powell, data yang sangat penting, data initial jobless claim juga untuk Amerika Serikat, kemudian data untuk unit labor cost, dan juga beberapa member FOMC kemarin ada speech. Dan jadi bisa aja memberikan impact terhadap pergerakan jangka pendek ya, khususnya market dari DXY atau indeks dolar. Dan hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan GDP Uni Eropa, kemudian ada Fed balance sheet yang sudah rilis, overall bagus datanya. Kemudian akan dilanjutkan sama data non-farm payroll Amerika Serikat di perdagangan hari ini. Jadi hari Jumat kemungkinan masih akan cukup volatile before nanti kita akan masuk ke weekend di mana kemungkinan bakalan libur tenang teman-teman. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari data kemarin ya. Jadi kemarin ada Fed Bowman, ini Bowman, Ibu Bowman, dia ada speech teman-teman terkait dengan kondisi dari kebijakan dari Federal Reserve terkait dengan suku bunga. Katanya sih not yet ya, ready for rate cut. Jadi belum siap untuk memotong suku bunga disebabkan karena memang inflasi belum mencapai target yang pertama, dan yang kedua adalah dia masih berfokus sama kondisi dari bank regional saat ini teman-teman. Jadi keuangan perbankan di kala suku bunga tinggi itu lagi seret ya, lagi kering banget, bank-bank itu banyak yang kekurangan likuiditas teman-teman. Jadi suku bunga masih akan dipertahankan, sembari masih ingin melihat nih gimana kondisi dari perbankan. Harap-harap cemas juga mereka supaya jangan sampai bank-bank ini kolaps. Kemarin sih ada salah satu saham perbankan itu udah nyungsep teman-teman, terus mengalami penurunan disebabkan karena kondisi keuangan finansial perbankan yang buruk. Nah ini juga dianggap menjadi salah satu potensi adanya krisis yang terjadi pada bank regional di Amerika Serikat ke depannya jika suku bunga tetap dipertahankan di posisi sekarang. Lalu Jerome Powell kemarin juga ada speech ya teman-teman. Jadi selain Bowman tadi, Jerome Powell juga memberikan testimoninya dan juga menjawab banyak pertanyaan dari wartawan. Overall sih Jerome Powell happy karena suku bunga sudah turun, kemudian kondisi perekonomian juga masih sustain, masih sangat-sangat baik untuk Amerika Serikat menurut mereka. Nah, di dalam wawancara mereka juga dapat nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang cukup menarik. Ini beberapa rangkumannya ya teman-teman. Jadi saat ini posisi dari Jerome Powell itu bakalan cut rate tahun ini, tapi belum saat ini. Mereka masih menunggu untuk more confident inflation moving sustainability itu turun ke 2% teman-teman. Jadi mereka pengen suku bunga turun dulu ya ke 2% dan di sanalah mereka baru cukup confidence melihat reaksi dari market teman-teman untuk melakukan cut rate. Nah kemudian dari dari pernyataan yang lain, Ketua Fed mengalami gelombang pertanyaan lain mengenai proposal peningkatan kebutuhan modal bank dan juga mengatakan bahwa bank sentral tidak akan ragu untuk meninggalkan rancangan peraturan tertentu atau bahkan seluruh proposal yang diajukan tahun lalu ketika para pejabat berupaya mencapai konsensus mengenai masalah tersebut. Dia memperkirakan seperangkat aturan finansial akan dirilis tahun ini. Jerome Powell mengatakan bahwa Fed sedang mempertimbangkan pendekatan inovasi terkait dengan aturan likuiditas. Jadi likuiditas perbankan kan lagi seret nih teman-teman. Nah mereka akan mempersiapkan sepertinya dana talangan kembali. Let's say kalau ada perbankan yang mulai kolaps atau bisa kita bilang ada potensial cetak uang lagi.
teman-teman, jika dibutuhkan. Jadi ini akan menjadi salah satu potensial krisis perbankan yang berpeluang terjadi mirip seperti di Maret 2023, bagaimana banyak masalah dalam real estate dan juga industri-industri keuangan lainnya. Sementara itu mereka juga tetap, berkoordinasi dengan Menteri Keuangan mereka Janet Yellen, bahwa akan ada beberapa kegagalan yang berpotensi terjadi namun sisanya akan dapat dikendalikan. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, Fed pun tahu bahwa akan ada bank-bank di Amerika Serikat yang kolaps dan tidak akan bisa diselamatkan. Tapi mereka memastikan bahwa akan tetap bisa terkendali. Kemudian pasar keuangan menunjukkan sedikit reaksi terhadap sidang tersebut, yang sebagian besar memperlihatkan serangkaian pertukaran yang mirip dengan kesaksian DPR pada hari Rabu. Partai Demokrat, ya ini si Elizabeth Warren menuduh Powell lemah dalam hal peraturan dan Partai Republik John Kennedy menggunakan kata-kata dalam membacakan tuduhan pelecehan seksual. Oke. Ini ya inilah adalah, pro dan kontra yang ada di kubu dari Federal Reserve, teman-teman. Mereka tengah berupaya untuk, melakukan penurunan suku bunga sekaligus menstabilkan ekonomi. Oke, SEC posisinya lagi, tie ya, lagi sangat kuat dalam hal suku bunga, teman-teman. Suku bunga dipangkas itu merupakan salah satu hal yang memang dinanti untuk saat ini, namun sepertinya ini masih bakalan dalam proses yang cukup panjang. Kita mungkin akan membutuhkan beberapa waktu before akhirnya suku bunga benar-benar bisa diturunkan. Kemarin juga ada narasi atau berita terkait dengan potongan video dari Gary Gensler yang kabarnya itu meng-compare antara Bitcoin sama seperti roller coaster. Ya, sebuah aset yang high spekulatif, teman-teman, high speculation. Ya, jadi Bitcoin itu dianggap sebagai salah satu aset baru yang sangat-sangat fluktuatif. Terkait dengan kemarin di-approve-nya Bitcoin ETF, pergerakan pergerakan dari Bitcoin sudah rally bahkan sampai ke 69 ribuan something, teman-teman, per 5 Maret kemarin dan akhirnya dia jatuh turun ke ke 60 ribuan something dan ini dianggap sebagai salah satu aset yang spekulatif oleh Gary Gensler. Nah, terkait dengan produk baru yang kemungkinan bakalan di-approve yaitu ETH ETF, teman-teman, ini sedikit respon ya dari Gary Gensler bahwa mereka saat ini masih dalam proses untuk, pembuatan rancangan, teman-teman. Ketika didesak untuk mengomentari kemungkinan persetujuan ETF spot, Ethereum, Gary Gensler mengatakan sudah memiliki pengajuan sebelumnya, tapi tidak mau mengomentari secara spesifik. SEC terus memutuskan SEC harus memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan ETF Ethereum dari FunX selambat-lambatnya di 23 Mei. Banyak yang berharap regulator akan bersamaan mengeluarkan keputusan mengenai permohonan lainnya. Satu pasar prediksi Polymarket menerapkan peluang persetujuan di bulan Mei sekitar 43%, sementara berbagai pakar termasuk eksklusif perusahaan manajemen aset itu menerapkan peluang persetujuan sampai 50%. Jadi untuk saat ini overall banyak yang memprediksi kemungkinan Ethereum ETF di-approve itu 50-50 lah, kemungkinan di-approve-nya 50%, teman-teman. Kemudian ini adalah rilis data dari Glassnode terkait dengan kondisi dari market saat ini ya. Momentum market lagi bagus, teman-teman, di bulan Februari kemarin lanjut sampai bulan Maret. Potensial kita nggak tahu ke depannya ada apa, namun saat ini sudah mulai muncul ada indikasi fluktuasi pada market yang lebih signifikan. Jadi teman-teman mungkin nggak akan menemukan pergerakan yang mulus seperti yang terjadi pada Januari sampai Februari 2024 lalu. Bulan Maret ini bakalan sangat struggle, ada banyak rilis data yang akan muncul, kemudian juga ada banyak sekali event-event yang mungkin akan memberikan impact terhadap kondisi dari market, teman-teman. Kemudian berita datang dari regulasi ya, ini dari Nigeria, bagaimana bank sentral dari Nigeria ini benar-benar gencar sekali dalam hal, pengawasan terkait dengan regulasi kripto. Mereka baru aja membahas terkait dengan potensial
CBDC yang mereka akan bangun teman-teman di Nigeria sana. Ini bisa menjadi salah satu peluang nih untuk salah satu proyek kripto berpartner ya terkait dengan, pembuatan dari CBDC di negara Nigeria. Dan ini udah mereka gencar. Terus Nigeria juga dikabarkan itu ada semacam, pengetatan regulasi terkait dengan crypto exchange yang ada di sana. Mereka pengen benar-benar clear sebagai salah satu negara yang tidak mendukung, adanya money laundry disebabkan karena exchange-exchange yang, bermasalah, teman-teman. Kemudian datang juga berita dari Uzbekistan, ini dia baru aja berpartner, baru aja menandatangani MOU dengan Tether. Tether dengan Eee, pendevelopan, pembuatan blockchain peer to peer, teman-teman, yang akan meningkatkan, communication infrastructure yang ada di negara tersebut. Uzbekistan salah satu negara yang menurut saya cukup baik ya, kemarin kan mereka juga udah kerjasama sama Binance, teman-teman, Binance sudah dapat regulasi ya, sudah didapat izin di Uzbekistan. Dan ini merupakan salah satu negara yang baik teman-teman dalam hal, melakukan penyelenggaraan regulasi terkait dengan kripto yang diperdagangkan di sana. Sedikit berita juga datang dari Filipina, teman-teman. Filipina saat ini, sedang melakukan pengetatan juga terkait dengan regulasi exchange yang ada di sana. Kabarnya dia baru memblok beberapa crypto exchange website teman-teman, tapi Binance katanya tidak ya, Binance tidak kena, Binance eee, sudah semacam mendapat lampu hijau ya, meskipun di sini belum dijelasin sih terkait dengan posisi dari Binance, tapi Binance tidak terpengaruh katanya terkait dengan, pengetatan yang mereka lakukan untuk akses dari, website exchange. Kemudian ini ada analisis dari CryptoQuant terkait dengan kondisi dari indikator bullish momentum untuk Bitcoin. Saat ini kita masih belum dalam fase bottom. Ya, indikasi, kita berada di fase sorry, bukan fase bottom ya, tadi maksudnya fase puncak, teman-teman. Nah, indikasi ketika kita berada di fase puncak, bullish, ya, itu adalah ketika chart yang warna hijau di bawah ini menyentuh garis titik-titik merah yang ada di sini, seperti yang terjadi sebelumnya di tahun 2021 kemarin. Kemudian di sini juga di 2020 berapa ya, 2026 atau 2017, teman-teman. 2016 atau 2017 ya. Itu indikasinya menyentuh area puncak garis putus-putus, itu adalah konfirmasi indikasi, kita berada dalam posisi bullish, teman. Puncak-puncak dari bullish. Saat ini masih belum. Kemudian ada berita bagus dari Pantera. Pantera ini salah satu hedge fund, salah satu manajer investasi. Teman-teman dikabarkan itu sedang melakukan rising fund. Wah, ini menarik ya untuk membeli Solana Holding dari FTX. Solana itu adalah salah satu proyek kripto yang diinvestasikan banyak oleh FTX sama Alameda Research. Saat ini kondisi dari Solana itu sudah membaik, teman-teman. Meskipun FTX sudah collapse, Solana masih sangat-sangat survive. Nah, dengan dia dibelinya oleh Pantera, ini bisa menjadi salah satu posisi bagus untuk Solana. Bisa jadi Solana bakalan mendapatkan aliran tambahan dana baru dari investor yang masih tetap survive, ya. Jadi menurut saya ini adalah menjadi poin penting untuk perkembangan Solana ke depannya dalam, perbaikan dari jaringan yang mereka punya. Apalagi tahun 2023 itu menurut saya tahun yang bagus untuk Solana. Error-error udah nggak muncul lagi pada Solana dan ada banyak developing project-project baru juga yang running. Oke, ini berita terkait dengan spekulasi berapa jumlah aset yang dimiliki oleh Tesla belakangan ini. Teman-teman, Tesla, kemarin sempat jual ya Bitcoin-nya di kisaran 2022 dan ternyata Tesla kalau kita lihat dari chart ini dia mulai menambah kepemilikan, Bitcoin secara bertahap. Ada DCA yang dia lakukan sehingga ini menunjukkan ada kepemilikan wallet yang terus mengalami sedikit peningkatan dan kemungkinan Tesla masih dalam posisi DCA. Aset Bitcoin-nya, eee ya, semoga aja teman-teman ini merupakan salah satu berita yang bagus untuk Tesla yang sempat sudah exit beberapa, miliar US dollar ya dari Bitcoin.
Kemudian berita baru datang dari Core Scientific. Core Scientific ini adalah perusahaan mining yang dikabarkan baru aja mendapatkan deal dengan salah satu perusahaan AI bernama CoreWeave untuk diversifikasi miners yang dia punya, teman-teman. Jadi Core Scientific salah satu perusahaan mining, yang sudah melakukan ekspansi, dia berinvestasi, atau melakukan kerjasama dengan CoreWeave ya, perusahaan artificial intelligence startup, teman-teman yang ada di negara Amerika Serikat, teman-teman. Jadi, untuk CoreWeave ini dia akan menggunakan teknologi cloud computing, yang bakalan bisa mensupport dari productivity mining yang dilakukan oleh Core Scientific. Jadi ini berita bagus. Selain itu ada berita terkait dengan Greek Greek stock, eee, pasar saham Yunani saat ini sedang melirik Sui Blockchain untuk fundraising tools. Oh, ini menarik ya, salah satu, eee, saham di sana itu dengan kode ATEX, teman-teman saat ini sedang melirik salah satu ekosistem dari Sui, untuk mendukung fundraising, untuk mendukung penggalangan dana yang mereka akan lakukan, teman-teman. Jadi ini juga kolaborasi yang bagus antara perusahaan dengan, salah satu project dari blockchain. Jadi itu beberapa news sentimen yang ada pada market. Teman-teman, overall kondisi dari pergerakan Bitcoin menurut saya sangat baik. Bitcoin masih tetap sustain ya, bertahan di kisaran level 67.400. Kemarin memang ada sedikit koreksi dan di video kemarin juga aku udah bilang, koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu belum belum pasti bakalan turun, teman-teman. Namun harus tetap waspada ya, sebab Bitcoin ini lagi berada dalam all time high-nya sekarang. Level-level yang berada dalam all time high. Jadi akan ada banyak, pihak yang memanfaatkan ini untuk melakukan taking profit. Jadi tetap waspada meskipun pergerakan Bitcoin masih belum menunjukkan, indikasi pembalikan arah dari segi candlestick-nya. Kemudian dari Bitcoin dominance kemarin mengalami penurunan, Ethereum terus mengalami rally, teman-teman ini poin yang bagus untuk Ethereum, meme token kemarin koreksi, ada Doge, ada Shiba koreksi, tapi altcoin yang lain itu rata-rata ijo ya, ada GRT, terus Kaspa juga ijo, BNB kemarin ngepump lumayan signifikan, Solana juga aku perhatikan dia udah mulai rally lagi setelah koreksi yang terjadi, Polygon Matic, siap menyambut Denkan upgrade. Positif buat, Ethereum layer kedua. Terus aku juga punya INJ dan juga Manta kemarin surprise teman-teman pergerakannya naik, lumayan signifikan 2 token ini. Render juga nggak nyangka bisa naik setinggi itu ya, Render naik ke $10. Ya mayoritas dari altcoin kemarin rally, jadi congrats buat yang udah cuan. Bitcoin overall masih sangat-sangat baik, namun tetap harus berhati-hati dengan kondisi harga yang memang sudah cukup tinggi untuk saat ini. Kalau dari saya sendiri, altcoin masih menjadi favorit ya, karena, altcoin masih banyak yang belum terlalu rally, teman-teman. Dari pergerakan Bitcoin overall, volumenya agak sedikit mengalami penurunan ya, dari MACD juga masih ada indikasi, potensial pergerakan koreksi pada Bitcoin. Dari smart money-nya overall masih sangat-sangat baik, smart money masih cukup tinggi, pada Bitcoin. Jadi untuk saat ini, untuk koreksi dalam kayaknya masih belum, teman-teman, masih belum dan ya kita mungkin akan membutuhkan beberapa fase sideways terlebih dahulu. Banyak sih yang memang sudah mulai kayak, waspada ya, karena bulan Maret, April, Mei ini kan rawan banget sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat secara historical sebelum-sebelumnya, di bulan-bulan ini memang cenderung rawan terjadi koreksi. Jadi kalau dari saya sih pribadi, jangan terlalu FOMO lah, teman-teman untuk posisi sekarang. Mungkin teman-teman yang memang mau memanfaatkan momentum, cari momentum di altcoin, masih banyak yang menarik teman-teman, untuk teman-teman DCA ya. Kemudian kalau dari, Bitcoin-nya untuk saat ini, sepertinya masih bakalan sideways, masih bakalan belum terlalu impulsif untuk bullish kembali, teman-teman. Jadi dimanfaatin aja posisi BTC dominance yang koreksi ini, mmm untuk beberapa altcoin bisa mengalami rally. Kemarin XRP udah mulai naik lagi,
Kalau koin yang bisa dimanfaatkan sektor DeFi teman-teman boleh lirik ya, CRV, DYDX itu bisa. Kalau teman-teman mau melirik, koin besar kayak Celestia juga bisa karena dia udah mengalami koreksi lumayan, teman-teman, tapi ini nggak menjamin pergerakan harganya bakalan langsung impulsif. Jadi harus sabar untuk DCA-nya. Itu sih, teman-teman. Meme token juga kalau mau lirik, eee, ya tunggu dia koreksi agak dalam lagi ya, teman-teman. Mungkin masih harus bersabar menunggu. Kemudian koin-koin yang masih menarik, ING saya rasa masih sangat-sangat baik. Ya udah breakout dari descending channel, kemudian kemudian ada potensial untuk, mengalami trend rally teman-teman. Mmm, itu dari WLD juga boleh dipantau. Worldcoin ini ada banyak pertentangan dari banyak negara, tapi overall saya rasa supply-nya masih 1%. Jadi masih sangat-sangat bisa ya untuk digerakkan harganya naik. ICP belum terlalu naik teman-teman. Ini juga buat teman-teman yang pengen aman-aman, ICP, menurut saya cukup volatile, tapi bisa untuk diakumulasi pelan-pelan. Itu aja sih paling karena Bitcoin juga masih struggle ya teman-teman, kita tunggu aja, selama Bitcoin masih bisa bertahan di area-area sekarang, saya rasa memang masih akan sangat positif untuk Bitcoin. Semoga Bitcoin bisa rally sampai ke 72.000, membuat all time high yang baru teman-teman. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi-informasi terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.